Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang handphone second dengan harga murah dan kualitas cukup bagus ya. Namanya Meizu M6T. Saya beli harga secondnya sekitar 300 ribuan dan dapat paket lengkap serta kualitas masih bagus. Ini guys, isi dari kotak paket penjualannya berupa case free, terus kedua kepala charger, terus kabel USB, port USB ya, terus ada juga buku petunjuk dan SIM ejector. Terus juga ada handphonenya, satu unit handphone Meizu. Ini udah dikasih pelindung layar ya. Desainnya bagus sih, handphonenya juga tipis. Yang namanya juga handphone second, ada bekas baret-baretnya dikit, tapi nggak begitu ngaruh. Ini ada dua rear kamera dan bagus ya layarnya. Dan tadi udah aku install PUBG Mobile, ntar dites untuk apakah bisa bermain PUBG apa enggak di handphone ini. Ya, pertama-tama aku beresin dulu ini. Kita fokus ke spesifikasi handphonenya dulu aja ya. Oh iya, untuk spesifikasinya Meizu resolusi layarnya 5,7 inch full screen display, masih HD ya. Terus masih menggunakan chipset MediaTek 6750. Kamera dual kamera depannya 8 megapiksel, dan untuk RAM serta internal memorinya 2 GB per 16 GB, dan untuk baterainya sekitar 3300 mAh ya, dan pakai OS Flyme 6. Lanjut ke handphonenya aja ya. Ini tampilan handphone Meizu M6T. Kita lihat settingnya. Oh ya, coba cek sensornya dulu ya. Untuk sensornya sendiri cukup lengkap. Untuk harga 300 ribuan, yang nggak ada sensor suhu sama sensor tekanan aja sih. Lanjut ke versi Androidnya. Meizu M6T masih menggunakan Android versi 7 Nougat dengan OS Flyme versi 6. Untuk memorinya sendiri masih tersedia 3,24 GB dari 16 GB ya. Lanjut lagi untuk sensor fingerprintnya, apakah responnya cepat atau enggak sih? Kalau menurut saya sih cepat ya, agak-agak
delay juga sih. Iya, nggak begitu cepat, tapi ya lumayan lah untuk harga segini juga. Udah dikasih fingerprint yang lumayan sudah responsif. Terus apakah handphone Meizu M6T masih bisa menjalankan game berat seperti PUBG? Yuk kita coba aja. Untuk main PUBG sendiri sih jadi kurang layak ya main PUBG, soalnya baru mulai aja handphone sudah terasa panas, terus nge-lag. Ya wajar lah, namanya juga masih pakai chipset MediaTek. Nge-lag banget ya, lihat nih guys kayak gini. Ini mah kalau pakai handphone ini buat main PUBG bisa mati duluan guys. Aduh, nggak enak lah, nggak enak banget pakai handphone kayak gini. Mending kalau untuk handphone ini cocoknya lebih ke buat sosial medianan lah. Kalau enggak ya masih bisa mungkin kalau mainnya pakai Free Fire. Ya gitulah, masih agak-agak mulus sih, cuma handphone jadi panas. Ntar kalau buat main kayak gini juga ntar kalah mulu. Udahlah, berhubung ini baterainya juga udah hampir habis ya, untuk coba-coba ya tahu sendirilah, nggak enak banget guys. Terus untuk kameranya sendiri, kameranya cukup bagus ya, cukup bagus. Hasilnya untuk kamera ada dua kamera sih, yang satu 12 megapiksel dan yang satunya 2 megapiksel untuk efek bokeh. Ini sih hasilnya kayak gini, hasil fotonya. Berhubung baterainya juga udah mulai habis, kesimpulannya untuk handphone ini di tahun 2020 apa sih? Yang pertama, ini handphone masih layak ya, untuk segi desain bagus banget, soalnya tipis. Kedua, layarnya gelap banget guys, gelap seperti handphone premium lainnya sih. Terus juga udah dilengkapi fingerprint, meskipun nggak terlalu responsif ya lumayan lah. Terus ada dual kamera dan ada flashnya juga sih. Terus untuk kamera depannya 8 megapiksel dan ada sensornya. Untuk kualitas layar juga bagus banget. Untuk responsifnya juga handphone ini bagus banget. Kalau handphone ini udah, kalau untuk game-game berat seperti PUBG udah tidak terlalu bisa, soalnya juga udah pakai chipset jadul, jadinya terbatas. Tapi untuk sosial media sendiri
pun masih layak banget untuk searching, browsing, terus untuk buka Instagram. Memori juga masih lumayan banyak, sekitar 3 GB. Itu pun sudah diinstal PUBG. Dan untuk SIM-nya itu hybrid ya guys. SIM-nya itu hybrid kayaknya. Oh ya, hybrid. Ini untuk SIM 1 dan ini untuk memori. Nah, itulah beberapa kesimpulan tentang handphone Meizu M6T di tahun 2020. Untuk teman-teman gimana menurutnya? Apakah handphone ini masih layakkah atau udah tidak layak? Kalau menurut saya sih handphone ini masih terlihat masih keren ya, apalagi sudah ada dual kamera. Meskipun layarnya belum pakai infinity display atau layar tompel, tapi ya lumayan lah. Oh ya, untuk handphone ini berhubung ini murah, akan saya adakan giveaway untuk pemenang, dan saya umumin ke Instagram aja ya guys. Untuk info lebih lanjutnya baca deskripsi di bawah untuk mengetahui lebih lanjut. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga info yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.